Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Amelia dengan NIM 210 222 009 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai konflik organisasi. Langsung saja simak videonya. Konflik organisasi merupakan suatu konflik yang biasa terjadi baik secara individu, antar individu dalam kelompok, bahkan antar organisasi, yang dimana konflik ini bisa terjadi secara vertikal maupun secara horizontal. Terdapat 4 jenis-jenis konflik, yaitu konflik vertikal, konflik horizontal, konflik garis staf atau staff lini, dan konflik peranan. Adapun konflik vertikal, konflik ini terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang berbeda dalam organisasi. Misalnya, konflik yang terjadi antara bawahan dan atasan. Yang kedua, konflik horizontal. Konflik ini terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang sama atau setingkat dalam organisasi. Misalnya, konflik yang terjadi antara karyawan atau antar departemen yang setingkat. Yang ketiga, konflik lini staf. Konflik ini terjadi antara karyawan lini yang biasanya memegang posisi komando dengan pejabat staf yang biasanya berfungsi sebagai penasehat dalam organisasi. Dan yang terakhir yaitu konflik peran. Konflik ini terjadi karena seorang individu mengemban lebih dari satu peran yang saling bertentangan. Adapun faktor-faktor penyebab konflik dalam organisasi. Yang pertama yaitu karena adanya perbedaan tujuan. Organisasi yang baik adalah organisasi yang mampu menetapkan tujuan dengan tepat, sehingga setiap anggota organisasi akan mengetahui kemana arah organisasi tersebut. Namun dalam kenyataannya, terkadang sering terjadi perbedaan antara individu maupun kelompok dalam menafsirkan tujuan organisasi menjadi tujuan bagian atau departemen, sehingga seolah-olah atau memang masing-masing bagian mempunyai tujuan-tujuan yang berbeda. Jika tidak dikoordinasikan dengan baik, maka akan menimbulkan konflik baik antar individu maupun antar kelompok. Yang kedua, kelangkaan sumber daya. Organisasi tidaklah dibangun dengan sumber daya yang tidak terbatas atau unlimited. Organisasi justru terbentuk dengan segala keterbatasan ataupun kelangkaan yang dimiliki, yang kemudian dikelola dengan baik dan dialokasikan sesuai dengan kebutuhannya. Dalam pengalokasiannya, sumber daya tersebut terkadang tidak sama atau ada prioritas dalam penggunaannya, sehingga satu bagian mungkin menerima lebih sedikit dari bagian lain atau menerima pada waktu yang lebih lama dibandingkan dengan bagian lain. Perbedaan jumlah waktu ataupun alokasi yang diakibatkan oleh kelangkaan ini dapat mengakibatkan timbulnya konflik. Yang ketiga, saling ketergantungan dalam menjalankan pekerjaan. Dalam suatu organisasi, wajar apabila banyak yang saling terlibat ataupun berhubungan. Hal ini dapat menjadikan saling ketergantungan antara satu pihak terhadap pihak lain. Kondisi seperti ini juga dapat menimbulkan konflik jika salah satu pihak tidak mampu menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Yang keempat, perbedaan dalam sikap dan perilaku. Perbedaan sikap berkaitan dengan bagaimana individu atau kelompok bertindak atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perbedaan antara sikap dan perilaku hati-hati atau terburu-buru akan menimbulkan konsekuensi yang berbeda dalam pencapaian suatu tujuan. Adapun cara untuk menyelesaikan konflik, yang pertama yaitu 1. Pencegahan konflik. Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan dalam menata konflik sebelum terjadinya perselisihan antara ketidaksetujuan suatu pihak atas pihak lainnya. Tujuannya adalah untuk mencegah munculnya konflik yang keras antara satu pihak dengan yang lainnya. Yang kedua, resolusi konflik. Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan dalam menata konflik ketika pertentangan dan perselisihan telah terjadi. Tujuannya adalah untuk mengakhiri perselisihan, ketidaksetujuan, atau perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan bersamaan
persamaan pendapat atau persetujuan untuk mengakhiri suatu kekerasan atau upaya untuk menciptakan perdamaian. Yang ketiga, pengelolaan konflik. Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan dalam menata konflik pada saat perselisihan atau pertentangan sulit untuk didamaikan. Tujuannya untuk membatasi meluasnya pertentangan serta menghindari penggunaan kekerasan dengan mendorong para pihak untuk berperilaku positif terhadap pihak lain. Yang keempat, resolusi konflik. Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan dalam menata konflik melalui upaya pencarian dan penanganan penyebab utama dari konflik yang terjadi. Tujuannya adalah guna membangun hubungan baru antar individu atau kelompok yang bertentangan, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antar pihak yang awalnya berseberangan. Yang kelima yaitu transformasi konflik. Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan dalam menata konflik melalui perubahan-perubahan atas kekuatan-kekuatan yang ada di tiap-tiap kelompok. Tujuannya adalah untuk mengatasi sumber konflik, baik sosial maupun politik, yang lebih luas dengan mengubah kekuatan negatif menjadi kekuatan positif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.